Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ruli Gusmanto di To Aris Channel. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas kembali soal tes wawasan kebangsaan. Semoga teman-teman sekalian yang memang udah niat banget untuk menjadi CPNS tahun 2021 nanti, semangatnya nggak kendor, kesehatannya tetap terjaga, dan semoga dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pembahasan kita untuk hari ini yaitu tes wawasan kebangsaan subtema NKRI. Dan harus teman-teman ketahui kalau untuk yang bagian subtema NKRI ini sering banget masuk pada saat tes CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk ke soalnya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang belum like jangan lupa like, kemudian komen di bawah ya untuk kritik dan saran. Mungkin ada requestan untuk video selanjutnya, misal Kak, saya ini masih kurang paham TIU yang bagian mana gitu, nanti kita bikinin videonya khusus untuk Anda sekalian. Terima kasih, ayo kita mulai di soal-soal tes CPNS TWK tahun 2021-2022. Soal nomor 1. Pada hakikatnya, manusia adalah sebagai zon politikon, yaitu manusia sosial yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hal ini dikemukakan oleh seorang filsuf yang bernama A. Karl Marx, B. Cronenberg, C. Aristoteles, D. Plato, E. Socrates. Pembahasan. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama dari Karl Marx. Karl Marx dalam teorinya yaitu bertumpu pada pemikiran bahwa sejarah dari masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Maksudnya di sini kan Karl Marx itu adalah seorang ahli sejarah teman-teman ya. Jadi dari setiap periode, dari setiap zaman ke zaman itu yang bertahan itu adalah dari kelas-kelas tertentu. Jadi prinsipnya ketika ada sekelompok orang yang bertahan, berarti harus menindas kelas yang lain. Jadi satu kelas menindas kelas yang lain gitu teman-teman. Kemudian yang B, Cronenberg. Dalam teorinya Cronenberg menyatakan bahwa negara itu harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Jadi Cronenberg itu lebih ke teori mengenai kesejahteraan masyarakat dalam pemerintahan gitu teman-teman. Kemudian yang C, Aristoteles, merupakan filsuf bangsa Yunani yang menyebut bahwa manusia adalah zon politikon, yaitu manusia sosial. Jadi jawabannya yang C. Untuk yang D, teman-teman, perlu diketahui bahwasanya Plato itu teorinya lebih ke bentuk-bentuk non-fisik, tapi substansial atau ide, yang merupakan realitas paling akurat. Ketika digunakan dalam konsep ini, kata bentuk atau ide sering ditulis atau dicetak miring. Artinya ketika kita mempunyai ide, harus bisa ditulis dan dideskripsikan gitu. Apa yang ada di dalam pikiran kita itu merupakan pendapat dari Plato. Kemudian yang E, Socrates. Dalam teorinya mengenai tujuan kehidupan manusia menurut Socrates itu yaitu eudaimonia, yaitu mengenai tentang kebahagiaan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 2. Wujud hubungan baik Indonesia dengan negara tetangga yaitu dengan mendirikan ASEAN. ASEAN merupakan salah satu perwujudan kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal A. 8 Agustus 1967, B. 10 September 1967, C. 5 Agustus 1956, D. 22 Oktober 1957, E. 7 Januari 1984. Pembahasan. ASEAN pertama kali diprakarsai oleh 5 negara, di mana ASEAN itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967
Lebih tepatnya yaitu di Bangkok, Thailand. Jadi jawabannya yaitu yang A. Soal nomor 3. Pada saat ASEAN dibentuk, masing-masing negara diwakili oleh menteri luar negerinya. Indonesia diwakili oleh A. Tun Abdul Razak, B. Tanat Khoman, C. Ser Raja Ratnam, D. Narcisco Ramos, E. Abdul Malik. Pembahasan. Untuk yang pertama, Tun Abdul Razak, teman-teman, beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua dan salah satu pendiri Malaysia ya, teman-teman. Kemudian untuk yang B, Tanat Khoman merupakan Menteri Luar Negeri Thailand periode 1959 sampai dengan 1971. Sedangkan yang C, Ser Raja Ratnam merupakan politikus Singapura pada 1959. Kemudian D. Narcisco Ramos juga merupakan politikus tapi dari negara Filipina. Sedangkan untuk yang E. Abdul Malik barulah merupakan Menteri Luar Negeri yang menjabat pada saat Indonesia bergabung menjadi anggota ASEAN. Jadi jawabannya yang E ya, teman-teman. Soal nomor 4. Salah satu bentuk kerjasama negara ASEAN adalah mendirikan proyek industri bersama. Proyek industri yang berada di Indonesia adalah A. Pabrik mesin diesel, B. Pabrik abu soda, C. Pabrik urea, D. Pabrik urea dan amoniak, E. Pabrik superfosfat. Pembahasan. Jadi, teman-teman, proyek industri yang ada di Indonesia yang didirikan atas kerjasama negara-negara ASEAN yaitu pabrik urea dan amoniak. Pabrik ini terletak di Aceh. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5. Secara astronomi, ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN secara astronomi terletak pada... Nih, jadi teman-teman kalau ada soal yang seperti ini, dibaca dulu sebenarnya pertanyaannya ya. Kalau misalkan ada pembahasan panjang seperti ini, baca dulu. Yang ditanya itu apa? Di sini kan cuman yang ditanya Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN secara astronomi terletak pada, jadi letak astronomi Indonesianya. Jadi pembahasan mengenai ASEAN terletak pada berapa derajat bujur lintang itu tuh nggak termasuk bagian salah satu mempermudah soalnya, termasuk bagian mempersulitnya. Jadi dibaca dulu yang akhirnya. Itu salah satu tips untuk menjawab soal-soal yang hubungannya dengan NKRI ya, teman-teman. Jadi pilihan jawabannya yang A, 11 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 114 derajat bujur timur. Yang B, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur barat. C, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur barat sampai dengan 141 derajat bujur timur. D, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. E, 11 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur barat sampai 114 bujur timur. Jadi pembahasannya teman-teman, Indonesia itu terletaknya pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur barat. Jadi jawabannya yang B. Ingat ya teman-teman, dibaca dulu pertanyaan akhirnya apa yang diminta gitu. Oke, teman-teman sekalian, jadi jawabannya yang B. Soal nomor 6. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim karena mempunyai angkatan laut yang kuat dan wilayah perairan yang luas, sehingga disebut kerajaan Nusantara pertama di Indonesia. Kerajaan yang dimaksud adalah A. Kutai, B. Pajajaran,
C. Sriwijaya, D. Bali, E. Majapahit. Pembahasan. Ini udah kelihatan sebenarnya teman-teman, dari kelima kerajaan ini yang banyak wilayah airnya sebenarnya yaitu kerajaan Sriwijaya. Karena kerajaan Sriwijaya itu yaitu dikelilingi oleh sungai, teman-teman. Jadi sebenarnya jawabannya itu udah yang C gitu kan. Tapi kita bahas dulu, kalau kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang berada di sungai, teman-teman sekalian. Kemudian untuk mengadakan perluasan kekuasaan demi menguasai perdagangan, jadi kerajaan Sriwijaya memperluas dan mempertahankan wilayah kekuasaannya. Kerajaan ini kemudian membentuk armada laut yang kuat karena memang teritorialnya lebih ke sungai gitu, ke perairan. Jadi oleh karena itu kerajaan ini disebut sebagai kerajaan Nusantara yang pertama karena luasnya wilayahnya. Jadi jawabannya yang C. Ekspedisi Pamalayu dikenal pada saat kerajaan Singasari. Yang dimaksud dengan ekspedisi Pamalayu adalah A. Pengiriman tentara ke Melayu untuk usaha memperluas wilayah. B. Penyerangan ke Melayu untuk membebaskan tawanan. C. Ekspedisi yang dilakukan oleh prajurit Singasari untuk menghancurkan kerajaan Kediri. D. Ekspedisi yang dilakukan oleh Portugis ke seluruh bagian Indonesia. E. Penundukan Sriwijaya. Jadi teman-teman, ekspedisi Pamalayu itu intinya sebenarnya yaitu untuk perluasan wilayah gitu di daerah Melayu sebenarnya teman-teman. Jadi sebenarnya jawabannya adalah yang A. Tapi kita bahas dulu bahwasanya puncak kerajaan Singasari itu yaitu pada masa pemerintahan Kartanegara, di mana ia pernah mengirimkan tentara ke Melayu dalam usaha memperluas wilayah, teman-teman. Jadi pengiriman tentara inilah yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Atas kesuksesan ekspedisi ini, bahkan kekuasaan wilayahnya mencapai kayak daerah-daerah Pahang, Melayu, Kalimantan Barat, Maluku, dan Bali. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Belanda untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan melakukan pelayaran hongi. Yang dimaksud dengan pelayaran hongi adalah A. Pelayaran untuk mencegah pelanggaran monopoli rempah-rempah di Maluku. B. Mendatangkan pedagang Belanda yang lebih banyak ke Indonesia. C. Melakukan pelayaran keliling ke seluruh wilayah Nusantara. D. Sistem yang digunakan untuk mengusir Portugis dan Spanyol dari Indonesia. E. Melakukan perdagangan keluar wilayah Nusantara kemudian kembali lagi ke Indonesia. Nah, ini sama kayak tadi. Sebenarnya inti dari kalau ada materi-materi tes wawasan kebangsaan itu, teman-teman, kita baca dulu pertanyaan sesungguhnya yang di akhir, apa yang diminta. Kayak ini kan soalnya langsung menjelaskan apa itu pelayaran hongi. Sedangkan di awal langsung dijelasin salah satu usaha yang dilakukan oleh Belanda, itu sebenarnya nggak penting untuk dibaca. Jadi langsung aja baca pertanyaannya dulu. Kalau pertanyaannya langsung penjelasan, langsung kita jawab, langsung kita pilih opsinya gitu. Apabila misalkan pertanyaannya memang belum jelas dan memang mengharuskan kita melihat pertanyaan dari awal, barulah lihat pertanyaannya dari awal, teman-teman. Ini juga untuk mempersingkat waktu. Jadi untuk pembahasannya kita jelasin dulu. Pelayaran hongi itu merupakan salah satu bentuk politik yang diterapkan oleh Belanda, ya teman-teman, di mana memperlakukan sistem perondaan yang dilakukan oleh VOC yang bertujuan untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran peraturan monopoli VOC dan untuk mencegah timbulnya perdagangan gelap. Jadi jawabannya yang A, yaitu untuk mencegah pelanggaran monopoli rempah-rempah khususnya di daerah Maluku. Soal nomor 9. Konferensi yang bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda dengan adanya pengakuan kemerdekaan yang nyata, penuh, dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat adalah A. Perjanjian Renville, B. Perjanjian Linggarjati, C. Perjanjian Romroyen, D. Perjanjian Giyanti, E. Konferensi Meja Bundar. Pembahasan. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Dari yang A, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville itu inti dari isi perjanjian itu yaitu mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat atau biasa dikenal dengan RIS ya.
Kemudian untuk yang B, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati itu isinya tentang pengakuan Belanda secara de facto mengenai wilayah Republik Indonesia, yaitu antaranya Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan isinya juga mengenai tentang keharusan Belanda yang meninggalkan Republik Indonesia paling lambat, yaitu tanggal 1 Januari 1949 ya teman-teman. Kemudian yang C, Perjanjian Romroyen, yaitu mengenai persetujuan antara Indonesia dan Belanda untuk mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Kemudian yang D, Perjanjian Giyanti, yaitu mengenai pemecahan Kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Yogyakarta itu untuk Pangeran Mangkubumi, yaitu sebagai Sultan Hamengkubuwono I, dan Surakartanya yaitu untuk Pakubuwana III. Kemudian yang terakhir yaitu Konferensi Meja Bundar. Dan Konferensi Meja Bundar ini teman-teman harus ketahui terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 di Den Haag, Belanda. Dan diadakan Konferensi Meja Bundar ini bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda. Salah satu keputusan pokok dari KMB ini yaitu mengenai kerajaan Belanda yang mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS, yaitu selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 10. Baru 2 tahun Jepang menduduki Indonesia. Jepang kemudian memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Janji kemerdekaan itu disampaikan oleh A. Perdana Menteri Kaiso, B. Laksamana Maeda, C. Marsekal Terauchi, D. Kaisar Hirohito, E. Masuda Toyohiko. Pembahasan. Nah, ini soal-soal yang seperti ini teman-teman sering kali masuk ya dalam tes CPNS di tiap-tiap penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman harus memahami nih inti-intinya. Jadi di sini kalau untuk Jepang yang memberikan kemerdekaan itu sebenarnya maksudnya yaitu untuk menarik simpati Indonesia agar mau membantu Jepang yang pada saat itu telah kalah sebenarnya atas sekutu-sekutu mereka. Jadi janji tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Kaiso, lebih tepatnya pada tanggal 7 September 1944. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman sekalian, itu dia tadi 1 sampai 10 soal dari tes wawasan kebangsaan mengenai NKRI. Teman-teman harus sering banyak-banyak baca ya mengenai TWK ini. Karena untuk di tahun 2019 kemarin kami bocorin bahwasanya tes bagian TWK ini jauh lebih sulit dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Dan kemungkinan tahun 2021 nanti juga tesnya akan lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman harus tetap semangat. Dan jangan lupa ya untuk mendukung dan mensupport video-video kami, untuk di subscribe, di like, comment, and share teman-teman sekalian. Kami doain semoga teman-teman sekalian tetap lancar urusannya demi mencapai cita-citanya untuk menjadi anggota CPNS tahun 2021. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.